Shalom. Selamat ulang tahun buat semua anak-anak Tuhan. Selamat ulang tahun buat Gemit Getsemani yang ke-38. Sungguh luar biasa. Perjalanan 38 tahun yang tidak mudah. Ada begitu banyak air mata sampai hari ini. Tapi ada juga tidak sedikit begitu banyak tawa, sukacita dan kegembiraan sampai hari ini. Dalam persekutuan berjalan bersama, bergandengan tangan bersama, saling menopang. Ketika ada yang lemah, ada yang menguatkan. Dan kawanan ini masih tetap bersama-sama. Kami mengucap syukur bahwa sungguh terlalu amat baik kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, bacaan kita memberi gambaran kepada kita tentang sebuah nyanyian syukur atas berkat Allah. Saya meyakini bahwa anak cucu dari para pendiri gereja ini masih mengalami sukacita sampai hari ini. Saya percaya bahwa pasti ada alasan kenapa Tuhan menaburkan satu benih di tempat ini untuk bertumbuh dan menjadi pohon yang besar di usia yang ke-38. Dulu sebelum masuk ke Getsemani saya juga bertanya-tanya, kenapa ada dua gereja Gemit berhadap-hadapan? Apakah karena ada masalah sehingga gereja ini berhadap-hadapan? Dan ternyata di dalam sejarahnya kedua gereja ini berdiri berhadap-hadapan bukan karena ada masalah, tapi ada kasih Kristus yang terjadi di tempat ini dan yang sama juga terjadi di tempat lain. Ada kemurahan Allah yang terjadi di tempat ini dan juga di tempat lain di mana Injil ditaburkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika membaca bagian ucapan syukur dari Daud, ketika dia berbicara tentang begitu banyak berkat Tuhan yang berlimpah yang ia rasakan, ada hal-hal istimewa yang saya catat bagi kita dalam ucapan syukur saat ini. Sebenarnya ada 12 alasan kenapa Daud menaikkan syukur kepada Tuhan. Ia mencatat bahwa karena Engkau mendengarkan doa, karena Engkau menghapus pelanggaran, Engkau membuatku menjadi kenyang dengan segala kebaikan Tuhan. Engkau menjawab doa-doa kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau meredakan deru lautan, Engkau memberkati tanah dengan kelimpahan, Engkau menyediakan gandum, Engkau membasahi tanah dengan dirus hujan, Engkau memberkati tumbuh-tumbuhan, Engkau memengkotai tahun dengan kebaikan, baik manusia maupun ternak semua bersorak-sorai karena sukacita. Ada begitu banyak ucapan syukur yang menjadi alasan Daud untuk mengucap syukur, tapi saya tertarik dengan ayatnya yang kelima. Di ayat yang kelima Daud mengatakan, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Kekasih Tuhan sekalian, saya dan saudara, semua umat Tuhan, semua anak-anak Tuhan dikatakan berbahagia karena saya dan saudara dipilih dan dipanggil, disuruh untuk mendekat, untuk memiliki kecintaan dan kerinduan ada di dalam rumah Tuhan. Itu yang membuat sesuatu menjadi luar biasa. Itu yang membuat persekutuan bergereja bisa hidup sampai hari ini.
Karena ada orang-orang yang dipilih. Ada orang-orang yang dipanggil untuk mendekat, memberi diri, ada dalam sebuah persekutuan bersama. Bayangkan kalau dari 1.000 lebih jemaat Getsemani ini tidak ada yang merasa terpanggil untuk selalu ada, memberi diri, datang kepada Tuhan, dengar sedikit apa informasi tentang kegiatan di gereja, datang, mari motompi. Bayangkan kalau tidak ada orang, satu orang pun di Getsemani yang tidak memiliki hati seperti itu. Saya meyakini bahwa Getsemani tidak akan berulang tahun yang ke-38. Mungkin gereja ini sudah bubar. Tetapi karena Tuhan memilih dari antara semua umat Tuhan, ada 1.000 lebih jemaat Getsemani, Tuhan pilih, Tuhan panggil. Bayangkan gereja Peniel itu gereja yang besar dan luar biasa. Ada gereja Sion Oepura, ada Immanuel Oepura, ada Anak Sulung, ada banyak gereja di tempat ini. Ya. Bahkan Pastori 2 ada di tengah-tengah jemaat yang bukan Getsemani. Dan karena itu gereja ini bisa berdiri sampai usia 38. Karena hati kita dipilih oleh Tuhan. Karena kita disuruh untuk mendekat kepada Tuhan. Ada 145 anak Tuhan yang memberi diri untuk menjadi presbiter di periode ini. Ada begitu banyak pengurus-pengurus di kategorial, fungsional yang memberi diri. Ya, ada banyak mama-mama, bapak-bapak yang bukan presbiter, tetapi ketika ditunjuk, mama pimpin ibadat, siap. Ya, pemuda-pemuda yang bukan presbiter, tapi ketika diberi jadwal ibadat pemuda hari ini, si A yang pimpin pujian, si B yang bawa firman, siap. Sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena kita dipilih. Amin. Kita dipilih. Dan Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang memilih kita adalah Allah yang menyuruh kita untuk mendekat ke pelataran Allah, untuk senantiasa ada di dalam bait Allah. Dan orang-orang yang demikian disebut orang-orang yang berbahagia. Amin, Papa Mama. Orang-orang yang berbahagia. Kenapa disebut orang-orang yang berbahagia? Karena mereka akan dikenyangkan oleh Tuhan. Ya. Dikenyangkan oleh Tuhan. Kenyang secara hati, rohani. Orang bisa kenyang secara jasmani, tapi dia hidup susah secara rohani. Ya. Seorang Michael Jackson membuat Disneyland-nya sendiri di istananya. Istananya dia buat Disneyland. Ya. Karena dia seorang milioner Amerika yang luar biasa. Buat Disneyland sendiri, bayangkan. Orang yang mau pergi Disneyland harus punya uang banyak baru bisa sampai. Di Singapura ada Disneyland dan di Amerika ada Disneyland. Tapi Michael Jackson punya pribadi Disneyland. Tapi apakah dia dikenyangkan oleh Tuhan? No. Bahkan untuk tidur malam saja dia tidak bisa. Papa Mama betul semua tidur enak tadi malam kok? Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Michael Jackson membutuhkan dokter spesialis khusus hanya bisa buat dia bisa tidur. Dan akhirnya dia tidur untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, semua anak-anak Tuhan yang memberi diri, yang dipilih dan dipanggil untuk mendekat, yang memiliki kesetiaan dalam kehidupan bersama, bergereja, bersekutu, Alkitab menjaminnya bahwa mereka akan dikenyangkan dengan segala yang baik. Dikenyangkan dengan segala yang baik. Ini tidak berbicara soal makan minum, tapi ini berbicara tentang
sukacita, damai sejahtera. Dan karena itu, ketika sampai hari ini ada begitu banyak orang yang dipilih dan dipanggil untuk suruh mendekat, maka Getsemani akan terus berdiri sampai Maranatha. Amin. Getsemani akan berdiri sampai Maranatha, bukan hanya di tahun ke-38, tapi akan terus berjalan sebagai musafir yang terus mengembangkan diri. Gereja akan menuju gereja yang misioner dan mandiri. Gereja akan hidup terus hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bergereja secara utuh hanya bisa terjadi ketika semua komponen yang ada di dalamnya bersinergi. Para pelayan, jemaat bergandengan tangan. Karena Mazmur 133 mengatakan bahwa hanya di dalam persekutuan yang rukunlah Tuhan memerintahkan berkat. Karena itu jika kita masih ada bersama sampai hari ini, marilah kita tetap bergandengan tangan. Pelayan akan datang dan pergi. Tahun depan di hari yang sama seperti hari ini, mungkin ada peristiwa iman yang luar biasa, ya, yaitu emeritasi Mama Pendeta Yohana. Ya. Itu doa kita semua bahwa tepat tanggal 1 Juli nanti 2025 akan terjadi emeritasi, itu pasti. Tapi bisa juga ditambahkan dan dengan mutasi. Yang saya mau katakan di sini ialah pelayan akan silih berganti. Yang tua akan pergi dan yang muda akan bertumbuh. Tetapi gereja ini, ketika Tuhan telah memberkati karena ada persekutuan yang indah, maka gereja ini akan terus berjalan dengan kokohnya karena Tuhan menyertai. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hanya kita yang memiliki hidup dan relasi yang jelas dengan Tuhan dan sesama yang bisa merasakan kebahagiaan dan sukacita. Karena itu tetaplah bergandengan tangan, tetaplah memiliki kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebagai pribadi-pribadi, tetapi sebagai persekutuan yang saling mengikat, saling menopang. Dan kasih Kristus akan menaungi. Allah akan memerintahkan berkat, itu janji. Sebab kesanalah aku akan memerintahkan berkat. Karena itu, tetaplah bersama. Tetaplah mengasihi Tuhan dan tetaplah ada di dalam mendukung setiap pelayanan yang ada. Karena kitalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dan dipanggil untuk suruh mendekat ke pelatarannya. Biarlah segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin. Firman Tuhan dilanjutkan oleh kor musik dari perempuan.